Tahukah kamu sosok barat yang berani kritik Nabi Muhammad dan Al-Quran? Kehadiran agama Islam tidak terlepas dari diutusnya Nabi Muhammad. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad mempunyai peran penting, terutama dalam penyebaran ajaran Islam. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad dibekali Tuhan wahyu yang dikenal dengan sebutan Al-Quran. Ia berfungsi sebagai pedoman dan pokok bagi semua umat manusia. Munculnya kajian agama Islam di kalangan pemikir barat memang berbeda-beda. Lebih banyak menyikapi Islam dengan nilai negatif. Misalnya, menganggap bahwasanya Islam tak lebih dari bid'ahnya Kristen. Siapakah John Swansbrough? John Swansbrough adalah seorang ahli tafsir terkemuka di London. Ia memulai karir akademiknya tahun 1960. Pada saat itu, ia menjadi staf pengajar di Departemen Sejarah di School of Oriental and African Studies. Ia menjadi dosen bahasa Arab yang berada di naungan Departemen Sastra Timur Dekat. John Swansbrough juga sempat menjabat sebagai direktur di universitas tempat ia bekerja. Di antara beberapa karyanya, saya ingin mengulas tentang karyanya yang berjudul Quranic Studies, Source and Methods of Scriptural Interpretation, tentang kritiknya terhadap Nabi Muhammad dan Quran. Secara umum, karya John Swansbrough memberikan kritik yang tajam atas kenabian Muhammad dan Al-Quran. Kenabian Muhammad dianggap sebagai imitasi dari kenabian Nabi Musa yang dikembangkan secara teologis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab pada masanya. Al-Quran bagi John Swansbrough bukan sebagai sumber biografis Muhammad, melainkan sebagai konsep yang disusun sebagai teologi Islam tentang kenabian. Oleh karena itu, pemikiran yang dilontarkan John Swansbrough banyak berseberangan dengan pemikir lainnya, baik dalam kalangan orientalis barat sendiri maupun umat Islam pada khususnya. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, kata John Swansbrough, dalam keyakinan umat Islam tidak ada perbedaan antara satu nabi dengan lainnya. Akan tetapi umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyid Al-Mursalin, padahal Al-Quran mengatakan tak ada perbedaan di antara para nabi. Misalnya, Quran Surat Al-Baqarah 285. Sebaliknya, kata John Swansbrough, Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan nabi lainnya, bahkan ia lebih rendah derajatnya dari Musa. Keunggulan Nabi Musa sering diungkap dalam Al-Quran, misalnya, nah, rupanya ini yang menurut John Swansbrough menunjukkan kelebihan Nabi Musa dibanding dengan Nabi Muhammad. Selain hal tersebut, John Swansbrough juga meletakkan Nabi Muhammad di bawah nabi-nabi lain, semisal Nabi Isa, Ibrahim, dan Adam. Jika tadi adalah pemikirannya tentang Nabi Muhammad, kemudian bagaimana pemikirannya tentang Al-Quran? John Swansbrough mengatakan bahwasannya Al-Quran merupakan kepanjangan dari kitab Taurat. Akan tetapi, isi-isi Al-Quran dinaikkan derajatnya oleh umat Islam menjadi kitab suci yang bernilai mutlak. Rupanya yang lebih fatal lagi, dengan merujuk Quran Surat Al-A'raf dan As-Saffat, John Swansbrough memberi arti kata kitab atau kitabullah yang ada dalam Al-Quran dengan ketetapan, otoritas, atau usulan, bukan dengan kitab suci. Rupanya, tujuan John Swansbrough adalah melepaskan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Di sini, John Swansbrough juga menduga bahwasanya ada kata-kata yang diduga sebagai tambahan dari Nabi Muhammad. John Swansbrough menganggap bahwa kata kul dalam Quran Surat Al-An'am, Ar-Ra'd, dan Al-Ankabut, kata tersebut sengaja disisipkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar wahyu Allah. Kemudian, John Swansbrough menyamakan Al-Quran dengan karya sastra syair lain yang harus konsisten dengan penggunaan gaya bahasa. Dari semua serangkaian kajian yang dilakukan oleh John Swansbrough, tak terlepas dari pendekatan yang ia lakukan. Semua itu ia lakukan dengan pendekatan metode historis dan literary analysis, dengan melakukan pendekatan secara skeptisisme atau skeptis yang dilakukan oleh kebanyakan barat. Oleh sebab itu, ia berani mengatakan bahwa Al-Quran dipengaruhi oleh agama atau tradisi sebelumnya.